أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita melihat ketika sebuah negeri dipimpin oleh orang-orang zolim, lalu di bawahnya juga terdapat masyarakat yang zolim, korupsi menjadi budaya, kebohongan dianggap biasa, yang kuat menindas yang lemah, dan rakyat yang tertindas justru melahirkan penguasa baru yang sama saja zolimnya. Inilah lingkaran setan dari kezoliman, bagaikan ekosistem yang rusak, selayaknya sungai yang tercemar, tanah yang gersang, dan udara yang penuh polusi. Begitu pula masyarakat. Ketika hati kotor oleh dosa, maka Allah biarkan orang yang zolim berkuasa atas orang-orang zolim lainnya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 129, yang artinya, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zolim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain, disebabkan apa yang mereka usahakan. Mari kita melihat beberapa tafsiran dari para ulama tentang ayat ini. Yang pertama dari Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, karya Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, yang merupakan mudaris tafsir Universitas Islam Madinah. Dalam tafsirnya, beliau mengutip ayat tersebut, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zolim itu menjadi teman sebagian yang lain. Yakni, kami menjadikan jin-jin yang zolim menguasai manusia yang zolim, dan menjadikan sebagian orang zolim menguasai orang zolim lainnya. Pemerintah yang zolim menguasai orang zolim lainnya. Artinya, rakyat, pemerintah kan berkuasa atas rakyat. Maka dari itu, kita juga harus introspeksi diri, kita galangkan tobat, kita rubah dari hal yang paling kecil, dari keluarga, lingkungan, dan insya Allah akan berdampak besar kepada negara ini. Kita lanjutkan, menjadikan sebagian orang zolim menguasai orang zolim lainnya agar mereka binasa dan terhina. Al-Amashi berkata, aku mendengar orang-orang berkata jika zaman telah rusak, maka orang-orang jahat akan dijadikan penguasa atas penghuni zaman tersebut. Dan Fudail bin Iyad berkata, jika kamu melihat orang zolim bertengkar dengan orang zolim lainnya, maka berhenti dan lihatlah mereka dengan penuh rasa heran. Lalu beliau melanjutkan dengan mengutip ayat, disebabkan apa yang mereka usahakan. Artinya, karena perbuatan dosa-dosa mereka, maka kami menjadikan sebagian mereka menguasai sebagian lainnya. Jadi hal ini terjadi, nggak luput dari dosa-dosa yang kita lakukan. Terpilihnya pemimpin yang zolim dan menguasai kita, itu tidak luput dari kezoliman yang kita lakukan. Lanjut kepada tafsir berikutnya, ya, dari tafsir As-Shaghir karya Faiz bin Syaf As-Sorih, yang dimurojaah oleh Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Hawaji, Profesor Tafsir Universitas Islam Madinah. Beliau menuliskan dalam tafsirnya demikian, demikianlah kami memalingkan sebagian orang-orang zalim kepada sebagian lainnya. Kami memberi kuasa sebagian orang-orang zalim atas sebagian lainnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah memberikan kuasa sebagian orang-orang zalim atas sebagian yang lainnya. Gitu. Jadi yang dikuasai orang zalim pun adalah orang yang zalim, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jadi, dan ini merupakan balasan atas apa yang kita lakukan gitu. Artinya kita juga melakukan kezaliman. Maka sebaik-baik cara, dan mungkin salah satu cara untuk merubah semuanya jadi lebih baik, jika kita menginginkan pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, yang jujur, amanah, kita juga harus merubah diri kita, merubah keluarga kita, dan kalau bisa kita merubah lingkungan kita. Karena pemimpin lahir dari rakyat, mayoritas rakyatnya baik, kemungkinan besar yang terpilih akan baik. Maka kita harus berubah mulai dari yang terkecil. Dilanjutkan kepada tafsir yang berikutnya, yaitu tafsir As-Sa'di, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang merupakan pakar tafsir abad 14 Hijriah. Beliau menuliskan dalam tafsirnya, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Maksudnya, sebagaimana kami jadikan jin yang bengal sebagai wali dan berkuasa menyesatkan teman-temannya dari kalangan manusia. Kami hubungkan juga mereka dengan jalinan pertemanan dan kesesuaian disebabkan oleh usaha dan jerih payah mereka. Maka termasuk sunnah kami adalah menjadikan orang zalim yang lain
yang mendorong dan menghasut kepada keburukan, menjauhkan dan menghindarkannya dari kebaikan. Hal itu termasuk hukuman Allah yang keras, yang buruk pengaruhnya, yang mendalam bahayanya, yang menanggung dosa adalah orang yang zalim. Dialah yang mengundang dan memetik mudarat bagi dirinya sendiri, dan Tuhanmu tidaklah menzalimi hamba-hambanya. Termasuk dalam hal ini adalah jika kezaliman manusia, kerusakan, dan penolakan manusia untuk menunaikan hak-hak yang wajib telah memuncak. Jadi berapa banyak hak-hak yang wajib yang harusnya kita lakukan, yang harusnya kita penuhi, tapi kita luput dari situ, dan itu merupakan sebuah kezaliman. Menolak itu dengan berbagai macam dalil, dan ini juga merupakan kezaliman. Maka Allah akan memunculkan orang zalim yang menguasai mereka. Dan Allah mengutus pemimpin yang zalim untuk menguasai orang zalim lainnya. Jadi kita juga ini zalim. Gitu. Dan ini disebabkan oleh dosa-dosa kita, maka kita juga harus bertobat dan menimpakan azab yang buruk kepada mereka. Dia akan memerintah dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan yang jauh lebih besar daripada hak-hak Allah dan hamba-hambanya yang tidak mereka tunaikan. Jadi pada saat pemimpin-pemimpin zalim ini memerintah, mereka berkuasa, mereka akan melakukan kesewenang-wenangan yang jauh lebih besar karena mereka punya kuasa, mereka punya semua alat untuk mereka gunakan. Dengan kezaliman mereka, dampaknya akan lebih besar. Tapi perlu diingat sekali lagi bahwa ini terjadi karena kita juga zalim, gitu. Dengan tidak diberi balasan dan pahala padanya. Sebagaimana jika manusia baik dan lurus, nah ini perlu diperhatikan nih. Ini solusinya. Sebagaimana jika manusia baik dan lurus, maka Allah memperbaiki pemimpin mereka, menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang adil dan bukan pemimpin yang zalim lagi lalim. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir memberikan satu solusi sesuai dengan pemahaman beliau. Jika manusia baik dan lurus, maka Allah memperbaiki pemimpin mereka. Jadi kita harus berubah. Kita ingat pemimpin yang adil, kita harus adil. Kita pemimpin yang amanah, kita harus amanah. Kita tunaikan hak-hak Allah dan hak-hak makhluk. Insya Allah Allah akan turunkan pemimpin yang adil, sebagaimana rakyatnya juga adil. Dalam sebuah buku karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, buku terjemahannya berjudul Kunci Kebahagiaan, ya. Kita mengutip dari situ. Beliau berkata seperti ini, menuliskan dalam bukunya. Dan perhatikan hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan para raja dan pemimpin rakyat sesuai dengan amal-amal mereka, seakan-akan amal-amal mereka muncul dalam bentuk pemimpin-pemimpin dan raja-rajanya. Apabila rakyatnya istiqomah, maka akan istiqomah pula raja mereka. Apabila mereka adil, raja juga adil terhadap mereka. Apabila mereka zalim, para raja itu juga akan berbuat aniaya terhadap mereka. Apabila mereka melakukan tipu daya dan kecurangan, maka pemimpin mereka juga seperti itu. Kemudian jika mereka menahan hak-hak Allah Subhanahu wa taala di tangan dan bakhil, maka para raja dan pemimpin juga tidak memberi hak mereka. Apabila rakyat mengambil apa yang bukan haknya dari orang yang lemah dalam muamalah, maka para raja itu juga akan mengambil apa yang bukan hak mereka dan menetapkan pajak dan riba atas mereka. Dan setiap kali mereka memeras orang yang lemah, maka para raja akan mengambilnya lagi dengan paksa. Jadi, para pemimpin muncul sesuai dengan amalan-amalan rakyatnya. Di antara hikmah ilahi adalah mengangkat pemimpin untuk orang-orang yang sesat dan zalim dari karangan orang-orang yang seperti mereka. Dan mengingat generasi pertama Islam adalah masa yang terbaik. Maka begitu pula para pemimpin pada masa itu adalah yang terbaik. Ketika para rakyat mulai menyimpang, maka para pemimpin mereka juga menyimpang. Jadi sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin pada masa seperti sekarang ini kita memiliki pemimpin seperti Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz, apalagi seperti Abu Bakar dan Umar. Para pemimpin kita sama dengan kadar kebaikan dan keburukan kita. Dan para pemimpin sebelum kita sama dengan kadar mereka, masing-masing sejalan dengan hikmah. Semoga tafsir ayat ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami dan bisa menjadi solusi jika kita menginginkan pemimpin-pemimpin yang adil, yang baik. Ini adalah merupakan sebuah solusi, yaitu pemimpin itu merupakan cerminan dari rakyatnya, maka sebisa mungkin kita rubah semuanya dari hal yang paling kecil. Allahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa diamalkan. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.